Pernah nggak kamu berpikir, kenapa kita diajarkan menghitung luas lingkaran, tapi nggak pernah diajarkan cara mengelola uang? Padahal, ilmu tentang uang ini menentukan masa depan kita. Apa yang sebenarnya nggak diajarkan di sekolah? Ayo cari tahu rahasianya. Pertama, uang adalah alat, bukan tujuan. Kenapa banyak miliarder tetap merasa nggak bahagia meskipun punya semua yang mereka inginkan? Jawabannya ada di konsep dasar yang sering dilupakan. Uang itu alat, bukan tujuan. Banyak dari kita diajarkan bahwa semakin banyak uang yang kita miliki, semakin bahagia hidup kita. Tapi realitanya, uang hanya memberikan kebahagiaan sementara. Uang adalah alat untuk mendapatkan kebebasan finansial, memenuhi kebutuhan, dan mencapai mimpi kita. Fokus utama seharusnya adalah bagaimana uang bisa membantu kita hidup lebih baik, bukan hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi, sebelum mengejar uang, tanyakan pada diri sendiri, untuk apa aku membutuhkan ini? Apakah ini membuat hidupku lebih berarti? 2. Menabung nggak membuatmu kaya. Menabung itu penting, tapi kenapa rasanya uang yang kita simpan malah semakin tidak cukup? Apa yang salah dengan konsep ini? Menabung memang langkah awal yang baik untuk mengelola uang, tapi nggak cukup untuk membangun kekayaan. Kenapa? Karena inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa, selalu lebih cepat dari bunga tabungan di bank. Misalnya, kalau inflasi naik 5% per tahun, tapi bunga tabungan hanya 2%, artinya uangmu kehilangan nilai setiap tahun. Solusinya, kamu harus belajar investasi. Investasi seperti saham, reksadana, atau properti membantu uangmu tumbuh lebih cepat daripada inflasi, sehingga nilainya nggak tergerus. 3. Utang bisa jadi teman atau musuh. Utang sering dianggap sebagai musuh. Tapi tahukah kamu bahwa ada utang yang bisa membantumu jadi kaya? Ini rahasianya. Utang dibagi menjadi 2 jenis, utang baik dan utang buruk. Utang baik adalah utang yang digunakan untuk investasi, seperti membeli properti yang nilainya naik atau memulai bisnis yang menghasilkan. Sebaliknya, utang buruk digunakan untuk hal konsumtif, seperti membeli barang mewah yang nggak memberikan nilai tambah. Contohnya, menggunakan kartu kredit untuk liburan bisa membuatmu terlilit utang karena bunganya sangat tinggi. Sebelum berutang, tanyakan, apakah ini akan menghasilkan lebih banyak uang atau hanya menghabiskannya? 4. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Kalau pendapatanmu hanya datang dari kerja keras, kamu akan terus terjebak dalam rutinitas. Tapi ada cara lain untuk menghasilkan uang. Bahkan saat kamu tidur, pendapatan aktif adalah uang yang kamu dapatkan dari bekerja, seperti gaji bulanan. Sedangkan pendapatan pasif adalah uang yang terus mengalir meskipun kamu tidak bekerja, seperti hasil investasi, sewa properti, atau royalti. Orang kaya fokus membangun pendapatan pasif, karena itu yang memberikan kebebasan finansial. Caranya, mulailah dengan investasi kecil, seperti saham atau properti, dan pelajari cara mengelolanya. 5. Kekayaan dimulai dari pola pikir. Pernah dengar ungkapan kaya itu dimulai dari pikiran? Ini bukan hanya motivasi, tapi fondasi utama yang menentukan nasib finansialmu. Pola pikir kita menentukan bagaimana kita memandang uang dan mengambil keputusan finansial. Orang dengan pola pikir kaya melihat uang sebagai peluang, bukan masalah. Mereka berani mengambil risiko yang terukur, terus belajar, dan fokus pada solusi daripada keluhan. Sebaliknya, pola pikir miskin cenderung fokus pada keterbatasan dan takut mengambil langkah baru. Mulailah dengan mengubah cara berpikirmu tentang uang dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Semua ini adalah pelajaran penting tentang uang yang gak pernah diajarkan di sekolah. Tapi sekarang kamu tahu dan tinggal menerapkannya. Ilmu tentang uang bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi bagaimana kamu mengelolanya. Jadilah seseorang yang cerdas secara finansial, karena hidupmu terlalu berharga untuk menyerahkan kendali keuangan pada kebiasaan lama. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar mengenai pendapatmu tentang uang.